Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Pak. baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, silakan ketua kelas disiapkan dulu. Oke, Pak. Bersiap. Berdoa dimulai. Oke. Berdoa selesai. Terima kasih Henry. Baik, sebelum kita mulai, saya mau absen dulu ya. Cek ini ada berapa orang yang nggak hadir nih? Atau hadir semua? Alif Akbar, ada? Hadir, Pak. Oke, Akil Fadurrahman. Hadir, Pak. Oke, Bintang Daswa. Hadir, Pak. Hanun Nur Alifah. Hadir, Pak. Henry Rahmana. Hadir, Pak. Hilmi Ramadan. Hilmi. Hilmi. Oh, lagi nge-lag kayaknya ya. Kita skip dulu. Natalia. Hadir. Oke, Muhammad Zikri Ariski. Hadir, Pak. Naufal Ferdiansyah. Hadir, Pak. Raka Brilian. Hadir, Pak. Richard Maranata. Hadir, Pak. Oke, berarti hadir semua ya, tapi Hilmi belum merespon, sepertinya sedang ada kendala jaringan. Nggak apa. Baik, kita lanjut aja ya. Sebelum kita mulai, saya mau nanya dulu, ini suara saya apakah terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Baik, kemudian saya minta yang lain untuk menggunakan headsetnya agar bisa menangkap suara saya dengan baik. Lalu disiapkan juga untuk peralatan yang lain seperti laptop ataupun terutama software ya, software FluidSim yang akan kita gunakan hari ini. Oke, silakan dibuka dulu software FluidSim-nya. Hilmi? Ya, Pak. Oke, tadi ada kendala jaringan ya? Iya, hilang aja, Pak. Oke, baik. Sudah ya? Baik, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, saya ingin menanyakan dulu apakah pada pertemuan kita yang lalu mengenai sensor proximity, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita lanjut materi kita hari ini. Saya, Pak. Oke, Henry. Apa itu yang mau ditanyakan? Saya masih bingung, Pak, yang tentang sensor ini, Pak, yang apa aja sensor yang posisi pemasangannya itu di body atau pemasangannya di kepala silinder itu apa aja, Pak, sensornya? Oke, baik. Jadi Henry masih bingung penggunaan atau pemasangan sensor ya di silinder itu kan ada dua macam, ada yang pemasangannya di body, ada yang pemasangannya di kepala silinder. Itu tergantung dari prinsip kerja sensornya ya. Jadi nggak bisa sembarang taruh gitu. Baik, tapi sebelum saya jawab, mana tahu ada yang mau menjawab dulu pertanyaan dari Henry, silakan. Saya, Pak. Oke, Hilmi.
Dari beberapa sensor yang telah saya pelajari bersama Bapak, hanya satu sensor yang terpasang di bodi silinder, yaitu sensor magnetik. Untuk pemasangan di kepala silinder, itu ada sensor induktif, kapasitif, dan limit switch, Pak. Oke. Saya kasih dulu tepuk tangan untuk Hilmi. Oke ya, baik sekali jawabannya. Jadi udah terjawab ya Henry ya. Jadi untuk pemasangan sensor, untuk yang di body itu sensor yang digunakan adalah sensor proximity magnetic. Sementara proximity magnetic itu pun ada dua ya, ada yang 3 kaki dan ada yang 2 kaki. Nah, yang 2 kakinya ini biasanya disebut read contact atau read switch ya. Nah, jadi untuk sensor yang menggunakan prinsip kerja magnetik ini, maka pemasangannya dia di body gitu. Karena dia mendeteksi magnet yang ada di dalam silinder itu gitu. Nah, tapi untuk sensor limit switch ataupun induktif ataupun kapasitif ataupun fotoelektrik itu biasanya diletakkan di kepala silinder. Nah, karena yang dideteksinya kepala silindernya itu. Bagaimana Henry? Sudah jelas Pak, terima kasih. Oke, baik. Nah, oke kita langsung saja ya masuk ke materi kita hari ini. Kita masuk di KD 3.19. Sebelumnya saya mau izin share screen dulu. Oke, apakah di layar kalian? Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Apa bacaannya? Rangkaian elektropneumatik kontrol berurutan. Oke, baik. Berurutan. Jadi untuk materi kita hari ini adalah bagaimana caranya mendesain rangkaian elektropneumatik kontrol berurutan. Oke. Nah, adapun untuk tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat di sini. Yang pertama, peserta didik dapat menerapkan rangkaian elektropneumatik dengan kontrol berurutan. Kemudian peserta didik dapat menganalisis rangkaian elektropneumatik dengan kontrol berurutan. Lalu peserta didik dapat merangkai rangkaian elektropneumatik dengan kontrol berurutan. Lalu yang terakhir peserta didik dapat menjalankan rangkaian elektropneumatik dengan kontrol berurutan. Nah, jadi itu ya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan ya, apakah itu yang dimaksud dengan kontrol berurutan? Nah, baik, sebelum saya jawab, coba kalian lihat dulu mesin ini. Kelihatan nggak ini mesinnya? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Oke, jadi ini adalah mesin pengangkat kotak ya. Mesin pengangkat kotak. Kemudian di mana di sini cara kerja dari mesin ini adalah kotak datang dari konveyor bawah. Jadi ini ada konveyor ya, mulainya dari bawah ya. Kemudian diangkat oleh silinder A. Oke, diangkat oleh silinder A. Kemudian silinder B mendorong setelah mencapai maksimum nih ya. Kemudian silinder B mendorong kotak ke dalam konveyor atas. Nah, ini konveyor atasnya. Kemudian silinder B tidak akan kembali hingga silinder A kembali ke posisi semula. Nah, jadi B ini akan terus maksimum sebelum silinder A-nya kembali minimum. Nah, ketika silinder A telah kembali minimum, barulah silinder B kembali minimum. Kemudian silinder A keluar jika benda atau kotak ada di atas silinder A. Jika benda tidak ada di atas silinder A tidak akan bergerak keluar. Nah, jadi silinder A ini baru akan bergerak ke atas itu jika dia mendeteksi adanya benda atau mendeteksi adanya kotak.
Jadi sebelum ada kotak datang, maka silinder A ini tidak akan maju atau mendorong benda ini ke atas. Nah, begitu untuk prinsip kerjanya. Sampai di sini bisa dipahami dulu cara kerja mesinnya? Pak, mau bertanya Pak. Oke, silakan. Jadi kan silinder A tidak akan naik sebelum ada kotak kan Pak? Ya. Berarti di situ ada sensor ya Pak? Nah, berarti di situ ada sensor, ya, tepat sekali ya. Terus sensornya apa Pak kira-kira yang digunakan Pak? Sensor yang digunakan. Baik, sebelum saya jawab, ada yang mau jawab dulu nggak? Kira-kira sensor apa nih yang pas yang ditaruh di atas silinder A itu untuk mendeteksi kotak? Ada yang mau jawab dulu? Saya Pak, Siapa itu? Henry Pak. Oke, Henry, silakan. Menurut saya Pak, sensor yang tepat untuk permasalahan ini Pak, dia menggunakan sensor proximity induktif untuk mendeteksi di dalam box itu Pak. Proximity induktif. Oke, baik. Jadi sensor yang tepat untuk mendeteksi kotak. Jadi sebelum kita menentukan sensornya, kita harus tahu dulu material kotak ini apa gitu. Apakah dia logam atau non logam? Kalau dia logam, maka dia bisa kita kasih sensor induktif di sana untuk mendeteksi kotak. Tapi kalau dia non logam ya, kalau kita kasih induktif ya dia nggak akan bisa membaca gitu. Oke Pak. Oke. Nah, kemudian kira-kira ini pada mesin ini paling tidak atau minimal terdapat berapa sensor? Ada yang bisa jawab nggak? 5 sih Pak, kalau menurut saya. Oke, siapa? Akil Pak, Akil ya. Baik. Ada berapa? 5 Pak. Oke, ada 5. Bisa disebutkan apa aja sensornya? 4 sensor magnetik yang digunakan di badan silinder, lalu satunya sensor kapasitif atau induktif tergantung dari kotaknya itu Pak. Oke. Baik ya, jadi minimal paling tidak harus ada 5 buah sensor ya. Jadi 4 sensor posisi, karena kenapa ada 4 sensor? Karena ada 2 silinder. Kan satu silinder kan paling tidak dia harus punya 2 sensor posisi yang mendeteksi posisi minimum dan maksimum. Jadi baru satu lagi yang mendeteksi kotak. Jadi ada 5 ya. Nah, kemudian ada yang bisa menjawab lagi tidak? Kira-kira untuk notasi singkatan atau siklus dari mesin ini kira-kira apa ya? Saya Pak. Siapa? Alif Pak. Oke, Alif. Apa Alif kira-kira? Itu siklusnya A plus, B plus, A min, B min Pak. Oke. Saya kasih tepuk tangan dulu. Oke ya, jadi untuk notasi singkatannya adalah A plus, B plus, A min, B min. Nah, jadi ada 4 buah step yang ada pada mesin pengangkat kotak ini. Oke, jadi ada 4 buah step. Nah, jadi tujuan kita kan apa nih? Pertanyaan di slide ini adalah bagaimana mendesain sistem LTIC pada mesin pengangkat kotak tersebut. Nah, jika kita ingin mendesain sistem LTIC pada mesin pengangkat kotak ini, maka yang harus kita pahami dulu adalah cara kerjanya atau notasi singkatannya dulu. Nah, kalau notasi singkatannya ataupun siklusnya kita belum tahu, maka kita belum bisa untuk mendesain rangkaiannya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Nah, kemudian kembali lagi ke judul ya. Jadi judul kita kan adalah kontrol berurutan. Nah, yang dinamakan kontrol berurutan ini bagaimana pada sebuah sistem itu stepnya itu berurutan gitu, sesuai dengan prinsipnya. Jadi misalkan tadi siklusnya kan kata Alif A plus, B plus, A min, B min. Nah, maka kita harus merancang sistem bagaimana dia kerjanya itu berurutan sesuai dengan siklusnya. Jangan sampai nanti misalkan nih silinder A maju.
Nah, karena kita tidak membuat sistem berurutannya atau kontrol berurutannya, maka bisa jadi nanti setelah A plus malah jadi amin misalkan. Atau setelah misalkan A plus, B plus. Nah, seharusnya setelah B plus kan amin, tapi malah B min misalkan. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa terjadi kalau misalkan sistem berurutannya kita nggak buat gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana cara mendesain sistem kontrol berurutan ini? Nah, maka yang akan kita gunakan adalah nanti yaitu komponen utamanya adalah relay ya. Jadi kita membuat suatu sistem bagaimana misalkan begini, kita buat sistem bagaimana misalkan step 2 tidak akan bisa jalan sebelum step 1 jalan. Begitu juga seterusnya. Kita rancang sistem bagaimana step 3 ini tidak akan jalan sebelum step 2 jalan. Nah, begitu terus. Nah, itu tuh dengan apa caranya? Itu dengan bantuan dari kontak-kontak relay. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin bertanya dulu nggak mengenai mesin pengangkat kotak ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, maka akan saya teruskan ya. Saya akan kasih contoh yang lain, yaitu mesin cetak di sini namanya. Kelihatan ya? Oke, mesin cetak ini coba ke bintang dibaca dulu prinsip kerjanya. Silakan. Mesin cetak benda plastik akan ditempel, ditempatkan ke dalam pemegang secara manual. Silinder A atau kerja ganda mendorong benda tersebut ke bawah silinder pencetak B. Silinder B mencetak nama pada benda plastik. Setelah selesai mencetak, silinder B kembali ke posisi semula, lalu silinder A kembali. Proses pencetakan nama dapat berjalan jika ada benda dan tombol Start S1 ditekan. Oke, terima kasih Bintang. Maka dari cara kerja tersebut dapat kita buat notasi singkatannya adalah A plus, B plus, B min, amin. Oke, A plus, B plus, B min, amin. Oke. Nah, setelah kita tentukan notasi singkatannya, maka setelah itu yang harus kalian lakukan adalah membuat diagram pemindahan langkahnya atau diagram displacement step yang telah kalian pelajari. Masih ingat ini kan? Masih, Pak. Masih ya, Pak. oke. Masih, Pak. Nah, jadi diagram pemindahan langkah ini adalah kuncinya untuk kita mendesain rangkaian elektropneumatik. Nah, kemudian selain dari diagram pemindahan langkah juga ada cat fungsi yang sama juga telah kalian pelajari. Jadi dari cat fungsi ini pun kita juga bisa jadikan acuan untuk membuat rangkaian elektropneumatik. Nah, jadi di sini kita coba lihat cat fungsinya deh. Ya, dari sini kalian bisa lihat bahwa di sini ada berapa step? Ada 4 ya. Ada 4, Pak. Oke, ada Ada 4 step. Nah, dari 4 step ini, pada step 1 di sini terlihat bahwa step 1 ini ada berapa input? 2. Ada Ada 2. 2, Pak. yaitu tombol S1 dan sensor Sensor A0. A0. Nah, di sini dia berlogik AND ya. Artinya kedua-dua input ini harus terpenuhi agar step 1 ini bisa berjalan. Nah, kemudian setelah setelah step 1 jalan, yaitu di mana silinder jepit A keluar tadi, maka barulah akan ditandai oleh aktifnya sensor A1. Nah, kemudian setelah itu sensor yang aktif tadi ini akan menjadi input untuk step selanjutnya. Nah, jadi dia begitu terus. Oke. Nah, jadi kita sambil jalan saja. Jadi coba kita sama-sama membuat atau mendesain rangkaian LTIC dari mesin cetak tadi. Baik, kalau gitu coba kita ambil silindernya. Di sini kita pakai silinder double acting. Ketupnya kita pakai 5/2. 5/2 ya. Ini saya kasih label Y0.
Oke. Ini Y1. Oke. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya. Ya, Pak. Jadi kita buat dulu rangkaian utamanya sebelum kita ke rangkaian kontrolnya atau rangkaian elektriknya. Pak, Ya, Pak motong Pak. Silindernya nggak pakai label ya Pak? Silinder A atau silinder B gitu Pak? oh ya betul. Silindernya kita kasih label. Oke, terima kasih Helmi. Oke, kita lanjutkan aja ya. Yang pertama adalah kita ambil dulu sumbernya. Kita di sini menggunakan sumber 24 volt ya. Kita sesuaikan dengan sumber atau tegangan operasional dari solenoid, dari katup solenoidnya. Kalau gitu kita langsung ke step 1. Step 1 itu apa tadi siklusnya? A? A plus. A plus ya. Oke. Untuk membuat A plus, maka tadi syaratnya apa? Step 1 syaratnya apa? Tombol S1 dan A0. A0. Maka kita ambil kontak, kemudian kita kasih A0. Dan jangan lupa ini adalah read kontak ya. Nah, seperti itu. Untuk membuat silinder A-nya maju, kita mengaktifkan apa? Solenoidnya, Pak. Solenoid apa? Y0, Pak. Y0 ya. Nah, untuk berarti tujuan kita adalah mengaktifkan Y0. Tapi di sini kita karena kita ingin menggunakan banyak kontak relay, maka kita yang harus kita lakukan adalah membuat rangkaian tak langsung ya. Jadi kalau rangkaian tak langsung berarti ada perantara relay dulu sebelum ke solenoid. Maka ini kita ambil relay. Kemudian relaynya kita kasih nama K1. Kemudian setelah itu jangan lupa dikunci. Ini kalau misalkan kita kunci, maka ini kita harus persiapkan kontak NC sebagai pemutus. Berarti ini kita ambil kontak NC, lalu kita pasang kontak NC-nya, tapi kita belum tahu labelnya apa. Jadi kita biarin aja dia kosong dulu. Nah, setelah itu baru kita ambil lagi kontak NO, kita buat agak terpisah. Ya, kemudian ini kontak NO-nya kontak NO dari apa? Dari K1. Setelah itu barulah kita ambil apa? Kita ambil solenoid valve-nya. Baru kita kasih label apa? Y0. Y0, Pak. Y0. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu Kak? Pak, Ya. itu berarti kotak NC yang sebelum relay K1 berarti sebagai pemutus ya, Pak? Iya. Oke, Pak. Nah. Baik, kalau tidak ada kita teruskan lagi ya. Baik, ini caranya sama. Coba mulai dari mulai dari alif lah ya. Setelah ini apa yang harus kita lakukan? Mengaktifkan solenoid Y1, Pak. Jadi kan tadi siklusnya A plus B plus, Pak. Jadi silinder 2 aktif. Oke, kita tujuannya mengaktifkan Y1 ya. Oke, kemudian inputnya apa? Dari kontak K1, Pak. Oke, kita lihat lagi inputnya apa? Inputnya adalah Oh, sensor A1, Pak. A1. Nah, berarti kita ambil kontak NO A1. A1. Baik, kemudian A1. Nah, di sini yang maksudnya dari kontrol berurutan itu adalah harusnya kan A1 ya. Ya. A1 kan? Cuman pada prakteknya ini tidak hanya kontak A1NO, tapi kita harus serikan dengan kontak relay yang sebelumnya. Ini relay sebelumnya kita pakai apa? NO juga, Pak. NO apa? NOK1, Pak. Oke, NOK1. Nah, berarti kita kasih di sini K1, kita serikan dengan K1. Nah, kemudian kita kasih kontak NC lagi karena kita mau kunci ya.
yang belum tahu itu apa, baru kita ambil relay lagi seperti biasa yang baru, lalu kita kasih label apa? K2 K2, baru kita kunci, kita kasih nama apa? K2. K2, Pak. K2, oke. Nah, sudah, step 2 sudah, step 2 diwakili oleh relay K2, baru kita kasih lagi kontak NO K2 di sini untuk mengaktifkan apa tadi tujuan awal? Alif. Y1. Y1 Pak. Oke, Y1. kita mau mengaktifkan Y1. Nah. Oke, sudah. Y1. Baik. Kemudian kita play. Apakah sudah sesuai atau belum? Oke. A plus, B plus. Oke. Sudah ya? Sudah Oke, Pak. 2 step sudah kita lalui. Saya rasa untuk materinya saya cukupkan sampai di sini. Jadi selebihnya nanti kalian yang melanjutkan rangkaian ini sampai selesai. Oke? Jadi silakan kalian teruskan 2 step lagi plus ditambah step nanti ada namanya step reset. Jadi 3 step lagi. Oke? A plus, B plus, ya sudah berarti tinggal B min, A min dan reset. Oke Oke. Pak. Baik, saya bagi dulu ya kelompoknya ya. Untuk kelompok 1 itu ada Alif, ada Hilmi, ada Akil dan Noval. Kelompok 1. Lalu untuk kelompok 2 ada Richard, ada Bintang, ada Hanun dan ada Muhammad Zikri Ariski. Dan yang kelompok 3 berarti Henry, Natalia dan Raka. Oke? Nah, tugas kalian 3 kelompok adalah menyelesaikan rangkaian elektropneumatik ini. Bisa kalian pahami? Bisa, Bisa Pak. Pak. Oke. Silakan kalian diskusi, dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan. Oke. Berarti step selanjutnya B plus ya? B min. Bemin. Ya, Bemin. Sambil di share screen ya, apa split timnya? Hilmi ya? Oke, silakan Hilmi. Oke Pak. Oke, jadi di sini step pertama ya, Pak. Iya. Dari apa tadi? A plus. Berarti kan step pertama tadi S1 sama sensor yang paling terakhir aktif kan A0, berarti kontak NO-nya A0. Oh, dia ntar berubah karena di sini kan silindernya ada A0 duluan posisinya, jadi NC dia. Set kontak tadi ya? Red kontak, ya. Jadi A0. Nah, terus kontak NC. Oh, NC dulu ya? Iya, kan ada pemutusnya nanti. Cuman kita belum tahu pemutusnya siapa. Oke. Baru relay. Langsung kita aja. Baru tadi kontak NOK2 ya? K1 kok baru. K1. Ya, K1. K2 aku lupa. Ini kan Terus pulp solenoid nih, oh iya ya. solenoidnya dikasih kontak normally open K1 juga.
di tempat relay sama dia. Di bawah. Oh, tuh, valve solenoid bawah relay. Oke, berarti itu K1 ya. Oke. Itu Y on. Kalau nggak di-scroll nggak bisa nyambung. Coba ya. Harusnya ini A plus. plus ya. Ya, berarti step 2 lagi B+. Lanjut ke step 2. Yang sensor terakhir aktif kan berarti A1 kan? ya. A1 berarti. Kontak NO. Oke, untuk step 2-nya apa? Step 2-nya itu B+, Pak. Ya, B+. Pak. Yang jadi B+. inputnya berarti apa? Aktifkan Y1. Inputnya? Inputnya berarti sensor A1, Pak. Karena tadi kan silinder posisi maksimum yang A. Jadi A1 sama kontak NO relay yang aktif sebelumnya, Pak. A1. Ini berapa, guys? Itu A1. Hah? Kontak NO lagi, Mi. 1, Mi. Ya, pakai kontak NO 1 lagi nih buat relay K1-nya. Ya, yang Ya. sebelum. Gini. Nggak. Di bawahnya. Sebelum normally close, dia harus ada normally open dulu. Normally open punya K1. Jadi kalau misalnya K1 belum aktif, K2 juga nggak bakal aktif. Jadi B+ Iya. nggak bakal mendahului A+. Gini bukan? Ramalan berurutan dia. Nah, yang paling atas tuh labelnya A1. K1. A1 baru K1. Ini benar ya? Ya, Mi, benar. Benar. Ini Itu K1. Itu biarin aja Belum dulu. diisi. Belum tahu kan. K2. Ini baru penguncinya. Pengunci K2. K2 ambil satu kontak NO K2 sebagai pengunci. Jadi kalau misalnya udah berubah silindernya tetap kunci karena K2 masih aktif kan. Nah, itu K2. Nah, Coba start. Itu belum apa? valve solenoid ya. Iya. itu valve solenoid untuk Y1. Itu copy aja, Mi. Terserah sih. Y1. Tuh kontak K2. Oke, coba silakan disimulasikan, Hilmi. Ini step A plus B plus ya. Oke. Terlambat. Kali terlambat. Oke, sudah? Baru Oke, berarti step ketiga nih. Oke. Berarti B step plus B min ya. berarti sampai step kedua sudah ya? Udah, Pak. Oke, baik. Berarti kalau gitu biar kelompok lain yang meneruskan. Berarti ini sudah sampai step kedua. Step ketiganya adalah B min ya.
step ketiganya adalah B-min. Oke, terima kasih kelompok 1, silakan diteruskan. Saya mau lanjut ke kelompok 2. Silakan di stop share screen-nya. Kelompok 2 silakan. Oke, silakan diteruskan sampai step ketiga ya. Silakan sambil berdiskusi. Zikri, Richard, Bintang, Hanun, silakan. Ya Pak. Ini kok tiba step mana sih? Hah? Ini tiba step mana kok? Step 1. Bisa jalan nggak? Nggak tahu tadi aku tes dulu. Sabar. Bisa jalan nggak itu? Aku tes dulu. Nggak bisa tuh. Nggak bisa. Mendepend. Coba tengok bawahnya ada yang salah nggak rangkaiannya? Itu A0-nya itu NO apa NC? A0-nya NO ya. Analnya NO dulu. Iya. NO itu dari Pak. Mana NO? Enggak ambil kontak ini. Kontak NO bukan tombol. Iya, kontak ini. Kontak bang, kontak. Label. A0. A0. Tes. A0-nya mana? Itu limit switch loh. Dah, Ya kan? Dah. lanjut step 2 dan Buat step 3. Step 2. 2 B plus. B plus. Sensor apa dulu nih? A1. A1 baru K1. K1. Kontak NC. Baru kota NC. Relay. Dan relay kedua. Relay K2. Relay. Udah. Dah. Baru buat penguncinya. Penguncinya K2. K2. Di K2. Dan kemudian Solenoidnya. K2. Selanjutnya Y1. B1. Iya, Ya. Solenoid. Y1. Itu K2. Kedua. Terus siklusnya A plus B plus baru B-min. B-min dulu. B-min dulu. Berarti itu B1. kata NO B1. B1 ya? Ya, B1. Terus K2. Kata NO K2. Salah itu push button itu. Baru kata NO K2. Kata NC. Kata NC. Baru relay. Baru relay K3.
penguncinya. Penguncinya. B1-nya itu read kontak ya. Jadi Oke. A1-nya juga tuh. A1. Satunya. Baru penguncinya K3. Dari K3. Pakai note-nya lagi. K3. K3. Bentar mutus. Oh iya, mutusnya. Ini dibuat Tuh, K3 kah? K3. Tadi selenitnya? Di K2 Riz. Oke, sekarang stepnya apa? Step ketiga itu. Di kedua. Bemin ya? Bemin, oke. Iya, K2. Yang mengaktifkan silinder B K berapa? K2, Pak. K2, Pak. Oke, berarti yang dimatikan K2. Ya. Kok K2 kok itu K2 inci gimana itu? Ini K3 Riz, belum K2. K3 Riz. Iya. Relay K2 yang dimatikan oleh K3. K3. Nah, oke, coba deh. Nah, Oke, step ketiga sudah. Oke. Baik, untuk kelompok 2 sudah. Sekarang kelompok terakhir selesaikan step 4 dan finishingnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3. Oke, sudah. Saya mau bertanya Pak, tadi Oke, silakan. soalnya itu pakai tombol reset atau tidak Pak? Tidak. Jadi Tidak ya, Pak? hanya sekali siklus saja. Oh. Tapi ada sensor bendanya sebetulnya. Itu kamu buat sensor benda ya? Ada Pak? Ya, Pak. Kami juga udah sampai tahap terakhir juga ini Pak. Pak. Ya sambil dijelaskan. Oke. Jadi untuk yang kamu lanjutkan yang step ketigamu mana? Step ketiga. Berapa step ketigamu? Step ketiga tadi kami udah ngerjain itu Pak, sore ini Step keempat, step keempatnya mana? Ini Pak. Di sini kami pakai kontak K3. K3 itu dari K3 dari yang relay yang tadi, terus sebelumnya MB0 itu apa? MB0 ini untuk sensor magnetik yang pas Bemin Pak. Pas siklus Bemin, pas silinder B-nya mundur. Oke, lalu? Terus di sini ada K4 sebagai penguncinya. Terus di bawahnya ada relay K4. Nanti yang ini bawah ini nanti finishing dari semuanya ini Pak. Sebentar, itu ada K5, kok ada K5 inci sementara relaynya aja nggak ada? Oh ini tadi yang tadi Pak, yang salah tadi, yang tombol reset nggak pakai tadi Pak. Mau saya ganti. Jadi apa yang pas? 2. Nah, untuk relay yang terakhir, ya, ini rumus saja ya. Untuk relay yang terakhir itu diputus oleh sensor yang terakhir kali aktif saja. Apa yang terakhir kali aktif di sana? Anol, Pak. Oke, berarti di situ juga A0. Oh, berarti A0 itu kan sudah pakai relay kan? K1 berarti. Enggak, A0 aja berarti. Sensor A0 itu sudah dikasih relay kan? Nah, berarti Apa? pakai Relaynya dari apa? A0.
MA0, ya dah, kasihlah MA0. Ya, Nah, makasih Pak. oke, coba dites lagi. Supaya Start lagi. Oke, baik. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, bagus ya. Jadi kalau kelompok 3 dia menggunakan sensor proximity magnetic yang 3 kaki ya. Berarti kalau begitu berarti setiap sensornya memang harus dikasih relay dulu semuanya. Oke, baik. Jadi untuk rangkaian elektropneumatik dari mesin cetak tadi sudah terselesaikan. Maka yang harus kalian lakukan sekarang adalah membuat laporan dari hasil diskusi kalian, lalu kemudian kalian presentasikan hasilnya di depan teman-teman kalian. Jadi tadi rangkaian yang tadi itu kalian selesaikan, kemudian kalian buatkan laporannya juga, kemudian setelah itu baru kalian presentasikan. Bisa kalian pahami? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Silakan diselesaikan dulu rangkaiannya. Nanti setelah itu yang maju adalah dari kelompok 1 dulu, yang maju presentasi. Ya, dari kelompok 1 dulu, silakan. Udah presentasi kan, Mi? Iya. Udah. Di sini kami sudah membuat rangkaian kontrol dari mesin cetak nama tadi. Di sini menggunakan 2 silinder kerja ganda dan katup cekik. Lalu 5/2 pengaktif single solenoid pembalik pegas. Dan di sini ada tombol S1, sensor A0, sensor A1, sensor B1, dan sensor B0. Nah, di sini kami menggunakan sensor reed switch, salah satu sensor proximity magnetic. Langsung saja. Lalu di sini menggunakan 4 relay ya, kita bisa lihat ada K1, K2, K3, dan K4. Nah, K1 dengan sensor A0 itu kita serikan lalu dikunci menggunakan kontak NO dari K1. Lalu dipasangkan kontak NC yang pas pemasangan tadi belum terstable untuk sebagai pemutus. Lalu ini ada sensor A1 diserikan dengan kontak NO K1 dan dikunci dengan kontak NO K2. Lalu diparalelkan dengan kontak NC lagi. Begitu seterusnya hingga ke step yang terakhir, yaitu sensor B0. Nah, di sini sama aja menggunakan reed switch, kontak NO K4 dan kontak NO K3. Coba kita play. Nah, kami salah di sini. Dia tidak dapat mengulang kembali setelah selesai stepnya. Mungkin ada teman-teman dari kelompok lain yang dapat menyempurnakan kembali. Oke, baik ya. Jadi
rangkaian yang dibuat oleh kelompok 1 ini sebenarnya sudah tepat ya. Sudah sesuai dengan siklusnya, yaitu A plus, B plus, B min, amin ya. Coba di play lagi. A plus, B plus, B min, amin ya. Nah, ini sudah sesuai, namun ada kendala yang dimana ketika di play lagi atau ditekan S1 kembali, maka ada masalah, yaitu tidak bisa mengulang kembali gitu. Nah, ini terjadi karena masih ada relay yang belum dibuat pemutusnya. Jadi kita bisa lihat di situ K3 dan K4-nya itu masih terkunci, belum ada dibuat pemutusnya, walaupun sudah ada di sana, sudah ada kontak NC-nya, tapi belum ada pemutusnya. Nah, jadi yang jadi masalah sekarang pemutusnya itu apa gitu kan? Nah, oke, baik. Silakan dari kelompok lain ada yang ingin koreksi atau ingin membenarkan rangkaian dari kelompok 1, silakan. Saya tutup ya Pak. Enggak, biar aja, pakai yang ini aja. Gimana, ada yang mau nambahin, ngasih saran? Nanti kamu langsung perbaiki dari hasil masukan kelompok lain. Saya Pak. Siapa itu? Henry Pak. Oke, Henry, silakan. Itu kayaknya kontak NC-nya belum dikasih label untuk relay-relaynya deh. Coba tengok di bagian kontak NC dekat K3 sama K4. Ini ya? Iya. Iya. Oh ini? Itu kalau dilihat-lihat sih, itu relay K4 boleh tuh yang di situ. 4 ya? Di dekat K3 ya. Terus kalau yang satunya lagi, tadi aku juga dibenarin sama Pak Topan, itu sensor yang terakhir kali aktif. Ini deh. A0. Ya. Berarti K1 ya? Enggak, sensor yang terakhir kali aktif. A0 lah, Mek. Jadi K1 ya? A0. A0. Ini ya? Ya, coba tes. Oh iya. Sekali lagi. Sudah bisa Pak. Oke. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Baik ya, jadi rangkaiannya sudah selesai ya, sudah benar sesuai dengan yang di soal, yaitu siklusnya A plus, B plus, B min, amin. Dimana tadi letak kesalahannya masih ada sensor masih ada relay yang belum ada pemutusnya. Jadi karena setiap step ini kita pakai pengunci, maka yang namanya pengunci harus ada pemutusnya. Kalau tidak dia akan ngunci terus. Kalau dia ngunci terus, maka akibatnya ada kontak NC-nya yang lain yang masih aktif itu akan terus open, sehingga akan menghalangi arus yang masuk. Kira-kira seperti itu. Oke, kita sudah di penghujung pembelajaran. Saya minta dari kalian, ada tidak yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini mengenai kontrol elektropneumatik, kontrol berurutan? Silakan, ada yang ingin menyimpulkan? Saya Pak. Oke, baik. Silakan Alif. Jadi dari pelajaran kali ini saya simpulkan, nah sebelum kita mendesain rangkaian elektropneumatik kontrol berurutan, nah sebaiknya itu kita tuliskan dulu notasi singkatannya. Lalu kita pahami dari diagram displacement-nya, chart fungsinya juga.
Untuk rangkaian kontrol ini ada tipe ya, ada tipe A dan tipe B. Tipe A ini memiliki ciri khas yang tersendiri, yang mana dia bekerja secara berurutan dari awal hingga step akhir. Lalu untuk rangkaian kontrol tipe B ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu mengaktifkan relay secara berurutan, seluruh relaynya aktif. Namun untuk ngereset relaynya ini tidak menunggu sampai siklus gerakan silindernya selesai, tapi tergantung dari kondisi siklus gerakan silinder. Kalau di step itu solenoidnya harus di reset, maka di step itu juga kita harus mereset relaynya. Hal ini disebabkan karena pada tipe B tidak dipasang kontak NC relay sebagai pemutus solenoid, sehingga untuk memutus solenoid ini kita menggunakan cara memutus relay yang menjadi pengaktif solenoid. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih Alif ya untuk kesimpulannya. Jadi untuk bisa mendesain rangkaian elektropneumatik ya, apapun itu siklusnya ya, maka yang harus kalian pahami dahulu adalah cara kerja dari mesinnya. Oke. Setelah itu, setelah kalian pahami cara kerja dari mesinnya, barulah kalian bisa membuat notasi singkatannya. Nah, ketika notasi singkatannya udah dibuat, barulah kalian buat diagram displacement step, baru setelah itu yang terakhir adalah chart fungsi. Nah, dari chart fungsi inilah kita bisa jadikan acuan untuk membuat rangkaian. Jadi kalau chart fungsinya kita masih belum paham, maka untuk membuat rangkaian itu bisa dipastikan kalian akan bingung untuk membuat rangkaiannya. Oke, jadi pahami lagi itu materi yang sebelumnya ya, mengenai cara membuat displacement step ataupun chart fungsi. Karena itu modal untuk mendesain atau membuat rangkaian elektropneumatik. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, mungkin segitu dulu untuk hari ini ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai materi kita hari ini? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Di akhir itu kan ada step finisher kan, Pak. Itu, Pak, kenapa yang dipakai itu tadi Henry bilang kan ada relay terakhir dan sensor yang paling terakhir. Kenapa nggak dua-duanya dibuat sensor yang paling terakhir aja, Pak? Nah, baik. Jadi bisa kalau mau menggunakan kedua-duanya menggunakan sensor yang terakhir kali aktif bisa, nggak ada masalah. Gitu. Jadi kenapa kita menggunakan sensor yang terakhir kali aktif? Karena dia aktifnya terakhir, otomatis yang terakhir aktif itu bisa mereset semua gitu. Nah, jadi seperti itu Akil. Jadi nggak ada masalah mau menggunakan sensor yang terakhir kali aktif ya memang bisa gitu, nggak ada masalah. Karena yang sensor yang terakhir kali aktif itulah yang pemberi sinyal terakhir. Nah, pemberi sinyal terakhir inilah yang kita manfaatkan untuk mereset semua. Bisa dipahami, Akil? Bisa, Pak. Makasih, Pak, jawabannya. Baik, jadi mungkin saya rasa cukup ya untuk hari ini. Oke, jangan lupa kalian kerjakan tugas yang ada pada LKPD kalian. Oke, di sana ada tes esai ya. Ada 5 soal, silakan kalian kerjakan. Dan jangan lupa pekan depan dikumpul. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kemudian untuk materi berikutnya, kita akan masuk ke KD 3.20 ya, yaitu mengevaluasi rangkaian pneumatik dan elektropneumatik. Nah, jadi ini kita sudah di penghujung KD ya sebetulnya ya. Sudah persiapan untuk ujian, jadi untuk pertemuan kita berikutnya itu mengevaluasi rangkaian pneumatik dan elektropneumatik. Bisa dipahami?
Bisa. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri saja pembelajaran kita dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak.